Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, akan kita teruskan membaca kitab Syu'batul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yang kemarin kita baca dari belakang, yaitu Syu'batul Iman yang ke-77. Pada siang ini akan kami baca Syu'batul Iman yang ke-76, As-Sadisah Was-Sab'un, yaitu al-islah bainal muslimin in ikhtalafu, termasuk cabang iman yang menurut Imam Al-Baihaqi ada 77 itu adalah mendamaikan, al-islah, mendamaikan di antara orang-orang beriman, orang-orang Islam ketika mereka berselisih, bahwa manusia adalah makhluk jamaiyah, makhluk yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, makhluk sosial. Dalam kehidupan kesehariannya, dalam berinteraksi itu pastilah ada kesalahpahaman, ada ketidaksepakatan, ada hal-hal yang membuat pergaulan dan antar mereka itu suatu saat mungkin tidak sepakat, suatu saat mungkin berselisih. Nah, mendamaikan antar orang muslim, antar orang beriman yang berselisih itu termasuk cabang iman yang ke-76 ini, yang tentu menjadi hal yang penting dilakukan setiap orang beriman. Pada ayat yang saya kira para bapak juga sudah sering membacanya, surat Al-Hujurat ayat 10, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesama mukmin itu bersaudara, karena itu terus perbaikilah, terus damaikanlah di antara persaudaraan kalian itu, dan takwalah kepada Allah sesungguhnya, dan takwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Dari ayat ini maka ada satu kesimpulan yang harus kita ambil, yaitu bahwa sesama mukmin, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan itu harus selalu kita anggap sebagai saudara kita. Apapun persoalannya harus kita cari jalan keluarnya untuk ada islah, ada perdamaian, ada kesepakatan untuk damai antara kita semuanya. Baru saja kita mungkin melakukan atau punya gawe yang membuat kita, di antara kita ada saling berselisih, ada saling tidak sepakat. Nah, ketika kita menjadi orang yang bisa melakukan islah di antara siapapun di antara orang Islam yang berselisih itu merupakan amaliyah imaniyah, perbuatan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang lain di ayat 85 surat An-Nisa. Allah berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, termasuk di dalamnya adalah membantu sesama yang berselisih untuk bisa berdamai, itu niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya, dari syafaat, dari bantuan yang ia berikan pada saudaranya itu. Kemudian ada juga sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bi afdalin min darajati shalah wasiyam wassadaqah. Apakah aku perlu mengkabarkan pada kalian semuanya tentang amal yang lebih utama daripada derajat sholat, daripada puasa, dan daripada sedekah? Qalu bala, para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah.
Qala, maka Rasulullah kemudian bersabda, islahu zatil baini, yaitu mendamaikan dua orang yang berselisih. Rasulullah dalam banyak hal memang sering menyampaikan hal yang bersifat tabsyir, memberikan sesuatu yang menggembirakan, sehingga tidak kemudian harus kita maknai kalau gitu kita tidak usah sholat, tidak usah puasa, tidak usah sedekah, yang penting bisa mendamaikan sama orang yang berselisih. Bukan begitu. Ini menunjukkan bahwa betapa nilai kebaikan, nilai pahala ketika kita menjadi orang yang bisa mendamaikan sesama muslim yang berselisih. Itu hal yang sangat utama, hal yang pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan islahu zatil baini itu lebih afdol daripada darajatis shalah wasiyam wasadaqah, lebih utama kebaikannya dibanding derajat salat, derajat puasa, bahkan juga derajat sedekah. Wa fasadu zatil baini hiya al-halifah al-khaliqah, maaf, dan merusak persaudaraan itu, membuat sesama menjadi berselisih itu adalah pencukur rambut. Artinya orang yang membuat sesama muslim itu berselisih itu akan menjadi sababiyah seorang akan kehilangan pahala, kehilangan kebaikan yang selama ini sudah ia lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa hadis yang lain masih banyak sesungguhnya. Diantaranya adalah bahwa sesama muslim dilarang oleh Rasulullah untuk tidak saling bertegur sapa maksimal 3 hari. Umpama pun kita ada persoalan yang membuat kita mungkin secara insaniah, kemanusiaan, merasa mendongkol, merasa tidak nyaman dan merasa kecewa untuk mungkin tidak menyapa sesama, maka haram hukumnya sesama muslim itu tidak menyapa sesama melebihi 3 hari dengan siapapun. Mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu orang tua kita, apalagi mungkin itu tetangga kita, mungkin itu lawan politik kita. Itu haram seorang muslim itu mendiamkan sesamanya lebih dari 3 kali. Itu tentunya sebuah semangat bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman harus terus dibangun persaudaraannya, karena memang sama mukmin haruslah diyakini, disadari adalah saudara kita, adalah orang-orang yang harus kita lebih merasa dekat dibanding yang lain. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang beriman, orang-orang muslim yang bisa menjadi pihak yang bisa mendamaikan sama mukmin dan muslim yang berselisih karena masalah apapun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.